Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian yang saya kasihi juga di dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Katolik, peristiwa kenaikan itu dirayakan secara liturgis di dalam gereja dan tingkat perayaan ini disebut sebagai hari raya kenaikan Tuhan. Tentu peristiwa yang dilangsungkan di dalam liturgi gereja berkaitan dengan kenaikan Tuhan ini senantiasa memberitakan kepada kita berkaitan dengan Tuhan yang terangkat ke surga. Tetapi sebelum kita berbicara tentang kenaikan Tuhan ke surga, kita memahami bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya, atau Yesus telah mengalami penderitaan salib, dia dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit. Di situ sebenarnya Yesus sudah sedang berada di dalam kealahannya, atau dia sudah berada di dalam sebuah eksistensi di luar ruang dan waktu dalam arti tertentu. Artinya dia bukan lagi manusia yang seperti sebelum dia mengalami kebangkitan, tetapi dia berada dalam sebuah posisi yang lain, yang melampaui ruang dan waktu, melampaui sejarah manusia, sejarah kita. Tetapi waktu itu dia masih hadir ke dalam dunia, memberikan peneguhan kepada para muridnya melalui peristiwa-peristiwa penampakan yang terjadi atas mereka. Dan kita sudah paham bahwa peristiwa penampakan Tuhan itu hendak memberikan suatu penegasan akan eksistensi kebangkitan Tuhan. Sebab tanpa Yesus menampakkan diri kepada para murid pasca kebangkitannya, tentu kebangkitan Yesus itu tidak akan pernah diakui oleh para murid. Tetapi karena Tuhan sendiri terus menampakkan diri kepada mereka, maka pelan-pelan Tuhan sendirilah yang membuka pemikiran mereka, membuka ingatan mereka akan segala firman yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya itu. Sehingga pada akhirnya para murid itu berhenti pada suatu refleksi diri bahwa memang Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah, tetapi dia sudah bangkit. Dan segala firman yang telah disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran dan tepat sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya, tentu di sini kita bisa sampai pada sebuah pemahaman yang lebih luas bahwa memang Tuhan itu sungguh-sungguh bangkit. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, setelah sekian lama Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan juga para murid sudah dianggap bisa menyesuaikan diri dengan peristiwa kebangkitan Tuhan, kemudian Yesus menjanjikan kepada mereka roh penghibur atau roh kudus. Tentu roh inilah yang akan kemudian menyertai mereka, sebab Tuhan tidak akan lagi ada bersama-sama dengan mereka. Di awal penginjil Lukas tadi Yesus mengatakan begini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga ia bangkit.
Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tentu apa namanya, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu ya, posisinya sekarang dia sudah menang atas maut. Secara objektif, Yesus sudah menang atas maut. Artinya keselamatan itu secara objektif sudah disediakan bagi manusia. Hanya saja dari pihak manusia, manusia itu perlu mengalami pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, disinilah nantinya peran para rasul ya, yang mewartakan Yesus yang bangkit, tetapi sekaligus memberikan atau menyampaikan apa yang menjadi kehendak Yesus ya, bahwa keselamatan itu sudah disediakan bagi orang yang percaya dan juga bagi semua orang yang berbuat baik. Hanya saja manusia itu perlu pertobatan dan perlu pengampunan dosa. Dalam hal ini pula kita bisa memahami dalam gereja Katolik lahirnya salah satu sakramen itu sakramen tobat ya, atau dari pemahaman ini juga kita bisa sampai pada pemahaman peristiwa munculnya sakramen tobat, meskipun dalam bacaan-bacaan lain, dalam bacaan Injil sinoptik yang lain ya sungguh menampilkan ini juga ya. Tapi di sini dalam penginjil Lukas ini sekiranya inilah yang menjadi titik-titik temunya juga salah satu poin yang memungkinkan lahirnya sakramen pertobatan di dalam gereja Katolik ya. Selain didasarkan pada Tuhan sendiri yang memang mengampuni, tindakan Tuhan sendiri yang memang mengampuni dosa-dosa manusia, orang berdosa ya. Nah, tentu bagi Tuhan pengampunan dan pertobatan itu penting bagi manusia yang percaya padanya, sebab itu adalah jalan bagi dia, bagi manusia untuk bisa sampai kepada keselamatan objektif itu. Dan tentu di sini pertobatan dan pengampunan dosa dibarengi oleh perbuatan atau tindakan-tindakan kasih. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dalam peristiwa kenaikan ini juga Yesus memberikan kekuasaan kepada para muridnya atau mengutus para muridnya untuk pergi untuk memberitakan apa yang mereka lihat secara khusus tentang kebangkitan Tuhan. Sebab para murid itu adalah saksi kunci dari peristiwa kebangkitan Yesus. Dengan demikian ya, bahwa dia sekarang itu mempercayakan mereka untuk memegang teguh kesaksian mereka akan kebangkitan Tuhan berdasarkan pengalaman mereka, dan itulah yang diwartakan mereka nantinya kepada seluruh bangsa. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu harus tinggal dulu di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, disinilah nanti Tuhan menjanjikan, atau Yesus yang hendak menjanjikan atau yang hendak mengutus Roh Kudus atas para rasul yang kita sebut dengan peristiwa Pentakosta. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan dinamikanya seperti ini, hingga pada akhirnya bahwa setelah Yesus merasa bahwa para muridnya itu sudah siap atau sudah at home dengan Yesus, dengan kebangkitan Yesus, maka Yesus pun kemudian naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Para rasul diberkati oleh Tuhan. Artinya di sini bahwa Tuhan menyertai mereka selalu, Tuhan merestui mereka sebagai saksi kebangkitan dan sekaligus sebagai penerus iman akan Yesus yang adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, setelah itu Yesus pun berpisah dari mereka. Dan apa perasaan yang dialami oleh para rasul? Bukan lagi perasaan takut, bukan lagi perasaan gelisah, bukan lagi perasaan putus asa, tetapi yang mereka alami itu adalah sukacita yang luar biasa, dan mereka selalu berdoa dan memuliakan Allah. Sebab mereka sudah berada dalam posisi sebuah keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah yang telah bangkit. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan Israel. Sehingga mereka pun berada dalam posisi keteguhan hati mereka. Dan tentunya pewartaan para rasul yang diteruskan oleh para uskup sampai saat ini, itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan kita terima sebagai
pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Semoga bacaan pada hari raya kenaikan Tuhan ini semakin meneguhkan iman kita untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Semoga.